Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Cantik, sehat, dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Cerita kali ini tentang suami yang gak tahu diri. Bagaimana kisahnya? Yuk, jangan lama-lama, let's check it out. Mas, kamu mau kemana malam-malam begini? Tanya aku saat melihat Mas Gibran sedang memakai jaketnya, bersiap untuk keluar. Bibirku pun sedikit meringis menahan rasa sakit yang akhir-akhir ini menyerang perut buncitku. Iya benar, aku memang sedang hamil, tapi belum genap 9 bulan. Baru masuk bulan ke-8 dan menurut bidan puskesmas yang sering aku kunjungi, hari perkiraan persalinanku masih 1 bulan, lebih 19 hari lagi. Hanya saja setelah aku melayani kebutuhan ranjang suamiku kemarin, tiba-tiba aku merasa aneh, kulihat bercak merah di dalam celanaku. Beberapa jam selanjutnya, aku merasa pinggangku pegal disertai perut yang terasa mulas. Walau hanya datang sesekali, namun hati kecilku bertanya, inikah saatnya aku melahirkan? Ku dekap erat perut berisi calon buah hati pertamaku itu sambil menepis pikiran yang baru saja terlintas. Tak mungkin. Bu bidan bilang, kan masih pertengahan bulan depan, jadi nggak mungkin anak ini keluar sekarang. Aku terus menyangkal dalam hati, sebab sampai sekarang aku belum memiliki cukup uang untuk membayar semua biaya persalinan kelak. Sedangkan Mas Gibran, entahlah apa yang dipikirannya saat ini. Bisa-bisanya ia malah lebih memilih jadi pengangguran di saat aku sedang membutuhkan banyak uang seperti ini. Hanya karena gengsi dan ego semata, dia korbankan aku dan calon anaknya ini. Aku mau bertemu Tejo, dia bilang butuh bantuanku, jawab Mas Gibran. Tapi Mas, aku kan juga butuh bantuanmu, perutku terasa sakit banget. Kalau aku mau melahirkan gimana? Alah, kamu itu jangan mengada-ngada. Bukannya kata bidan masih bulan depan ya? Tapi Mas, sudahlah Mir, nanti kalau aku dapat uang dari Tejo, kan bisa buat kita makan besok. Iya juga sih ya, udah kamu cari uang beneran ya. Kali aja besok aku lahiran, kita harus punya uang Mas, ucapku penuh harap. Iya, nanti aku usahakan, makanya kamu jangan bawel jadi istri, ngerti? Entahlah apa yang dipikirannya saat ini. Bisa-bisanya ia malah lebih memilih jadi pengangguran di saat aku sedang membutuhkan banyak uang seperti ini. Hanya karena gengsi dan ego semata, dia korbankan aku dan calon anaknya ini. Aku mau bertemu Tejo, dia bilang butuh bantuanku, jawab Mas Gibran. Tapi Mas, aku kan juga butuh bantuanmu, perutku terasa sakit banget, kalau aku mau melahirkan gimana? Alah, kamu itu jangan mengada-ngada, bukannya kata bidan masih bulan depan ya? Tapi Mas, sudahlah Mir, nanti kalau aku dapat uang dari Tejo, kan bisa buat kita makan besok. Iya juga sih ya, ya udahlah. Kamu cari uang beneran ya. Kali aja besok aku lahiran, kita harus punya uang Mas, ucapku penuh harap. Iya, nanti aku usahakan. Makanya kamu jangan bawel jadi istri, ngerti? Ucap Mas Gibran dengan nada yang semakin meninggi. Aku pun tak mampu melakukan hal lain selain menunduk, takut. Baik Mas, timpalku lirih. Bagus, kalau gitu aku pergi dulu, ujarnya kemudian berlalu, meninggalkanku sendiri di rumah petak yang hampir 2 tahun ini kami tempati. Aku hanya mampu menatap punggungnya menjauh, lalu menghilang di balik pintu kontrakan ini. Tiba-tiba air mataku meleleh di kedua kelopak mataku. Aku tidak tahu apa yang sudah kulakukan sampai-sampai sikap Mas Gibran yang sekarang menjadi sangat dingin dan cuek, jauh berbeda dengan sikap manisnya dulu. Sebelum kami menikah, dia sangat perhatian padaku. Perlakuannya manis, tutur katanya lembut, makanya aku rela kabur dari keluargaku demi hidup bersamanya. Padahal jelas-jelas kedua orang tuaku melarang pernikahan kami, karena sudah menjadi buah bibir masyarakat tentang bagaimana perangai buruknya selama ini. Sering mabuk, berantem, dan juga malas bekerja. Dulu aku kira dia akan berubah setelah kami kawin lari, sebab tak sekali 2 kali ia bilang jika dia sangat mencintaiku dan sangat takut kehilangan diriku. Namun entah kenapa, ucapannya itu belum pernah ia buktikan dengan tindakannya sampai saat ini. Dia masih saja melakukan hal-hal yang membuatku marah dan kecewa. Aku pun mulai sadar
kenapa kedua orang tuaku melarang hubungan kami dulu. Namun mau bagaimana lagi? Toh semuanya sudah terjadi. Aku pun menyeka kedua pipiku yang sudah dibanjiri air mata. Aku harus kuat. Aku sudah memutuskan hal sebesar ini. Jadi aku harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kalau aku pulang ke rumah, sudah pasti kedua orang tuaku akan menertawakanku dan memperolok-olok tindakanku yang bodoh. Aku pun membalikkan badanku untuk masuk ke dalam kamar dan segera beristirahat. Namun tiba-tiba perutku kembali menegang. Rasanya pinggangku mau copot dan rasanya sangat mulas. Au, sakit. Aduh, sakit banget. Aduh. Aku pun mengurungkan niatku untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian dengan susah payah, aku berusaha berjalan mendekati meja makan yang terletak di sudut ruang tamu sempit itu. Aku pun meraih apapun di sekitarku sebagai pegangan. Sebab rasa mulas di perutku semakin terasa liar. Pinggangku terasa mau rontok. Sedang sisa-sisa tenagaku tak kuat menahan beban tubuhku yang sudah gemetaran. Aduh, sakit. Aku hanya bisa merintih dan terus merintih. Usahaku pun tak sia-sia sebab akhirnya aku sampai di meja makan juga. Kuletakkan badanku di salah satu kursi yang mengelilingi meja kayu itu. Sambil terus meluruskan tubuhku yang terasa semakin menegang, aku meraih ponsel pintarku yang sedang dicerger di atas meja. Kutarik kabel charger itu dengan sekali hentakan. Tak ada lagi rasa takut charger itu rusak atau aku harus segera membelinya lagi. Aku hanya berpikir bagaimana caranya aku bisa cepat-cepat menghubungi Mas Gibran, karena hanya dia keluarga aku di kota metropolitan ini. Kutekan beberapa kali layar gawaiku, lalu tanpa membuang waktu, aku langsung menghubungi Mas Gibran. Tut, tut, tut. Mas Gibran pun tak kunjung menjawab panggilanku. Padahal jelas-jelas panggilan itu masuk ke dalam ponselnya. Aduh mas, ayo dong, angkat. Aduh, sakit. Gumamku menahan rasa sakit yang semakin menghujam perutku. Hingga 1 menit kemudian, rasa mulas itu semakin berkumpul. Lalu ada rasa ingin mengejan yang tak bisa aku tahan lagi. Ah! Teriakku sekuat tenaga. Tubuhku pun terasa sangat lemas. Sampai untuk bertahan di atas kursi itu pun tenagaku tak kuat lagi. Aku tersungkur ke lantai. Sedang kurasa tubuh bagian bawahku sudah basah kuyup oleh ketuban yang pecah. Remang-remang aku melihat beberapa bayangan yang datang. Sebelum akhirnya, aku sudah tidak ingat apa-apa lagi. Aku membuka kedua mata ini perlahan, ketika secercah cahaya berhasil menyusup ke dalam organ mataku, putih. Warna yang pertama kulihat saat ini. Mungkinkah aku sudah mati? Bukankah orang yang meninggal karena melahirkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang meninggal di medan perang untuk memperjuangkan agama Islam? Mungkinkah ini surga? Karena tak sebagus ini rumah kontrakan yang selama ini kutinggali. Aku hanya mampu mengira-ngira sebab badanku masih sangat lemah untuk aku gerakkan. Sambil terus menatap langit-langit, otakku berputar-putar, mencari sepenggal memori tentang apa yang sudah terjadi semalam. Dan tak butuh waktu lama, aku pun teringat jika semalam aku merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutku. Kemudian datang sebuah bayangan yang aku yakin pasti Mas Gibran. Iya, aku yakin dia pasti merasakan ada hal buruk yang akan terjadi padaku. Makanya dia segera kembali ke rumah tanpa menjawab teleponku lebih dulu. Bibirku pun menyunggingkan sebuah senyuman. Cekrek, tiba-tiba ku dengar sebuah suara pintu dibuka. Dengan sisa-sisa tenagaku, perlahan aku pun menoleh. Mas Arya, gumamku lirih saat menatap sosok lelaki yang tengah berjalan ke arahku. Rasa kecewa pun langsung menggelayuti ruang hati ini. Saya di mana? Kenapa saya di sini? Berondongku pada lelaki 27 tahun itu. Dia adalah lelaki single yang bekerja di sebuah perusahaan mie instan sebagai karyawan biasa. Rumah kontrakannya kebetulan berada tepat berhadapan dengan kontrakanku. Jadi wajar saja sih jika dia yang menolongku saat itu. Mbak Mirna sekarang ada di rumah sakit. Semalam Mbak Mirna sudah melahirkan, jawab Mas Arya sambil tersenyum manis. Saya sudah melahirkan?
Tanyaku heran. Aku pun segera memegang perutku yang sudah kembali rata, seperti 8 bulan yang lalu. Lalu di mana anak saya? Saya ingin bertemu dengannya, ucapku, sambil berusaha beranjak dari tiduranku. Namun, tiba-tiba perutku terasa sangat sakit, perih dan nyeri. Au, bekiku sambil memegangi perutku. Mbak Mirna jangan banyak bergerak dulu. Jahitan di perut Mbak belum kering, ucap Mas Arya menahan gerakanku. Anak Mbak Mirna perempuan, sekarang sedang di ruangan bayi, tambahnya. Oh, begitu. Lalu suami saya di mana? Dia ada di sini kan? Tanyaku cepat. Mas Arya pun tak langsung menjawab. Raut wajahnya pun berubah masam, seakan ada perasaan tidak enak untuk menjawab pertanyaan sederhana itu. Mas Gibran semalam sudah saya cari, tapi dia sedang berada di rumah Mas Tejo, Mas. Kamu tidak mencarinya di sana? Sergahku tak sabaran. Sudah, Mbak, tapi Mas Gibran tidak ada di sana. Tidak mungkin. Mas Gibran berkata akan bertemu Mas Tejo semalam. Iya, Mbak, benar. Mereka berdua memang bertemu. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat karaoke bersama teman-teman mereka yang lain. Jelas Mas Arya dengan nada yang semakin merendah, namun berhasil membuatku terkejut. Apa? Ucapku setengah berteriak. Tak kusangka Mas Gibran begitu teganya denganku seperti ini. Iya, Mbak, sebenarnya semalam saya sudah bertemu Mas Gibran di tempat karaoke. Saya sudah memberi kabar jika Mbak akan melahirkan. Tapi Mas Gibran yang sedang mabuk menolak ikut dengan saya ke sini. Lagi-lagi penjelasan Mas Arya diakhiri dengan nada rendah, seakan dia merasa berat untuk mengatakan hal ini. Maafkan saya, Mbak, tambahnya lirih. Kamu tidak salah, Mas. Tak perlu minta maaf begitu, timpalku sambil menyeka kedua sudut mataku yang berair. Sungguh, saya tidak bermaksud menjelek-jelekkan suami Mbak. Kesana pun saya ditemani Arif. Kalau Mbak tidak percaya, bisa tanyakan hal itu padanya. Dengan siapa saja Mas Gibran di sana? Tanyaku dengan pandangan yang menerawang. Maksud Mbak pasti tidak hanya Mas Gibran dan teman-temannya kan? Ada para wanita pemandu lagu juga, tanyaku pelan. Rasanya sakit sekali hati ini, seperti disayat belati berkarat berulang-ulang. Perihnya melebihi rasa sakit di perutku. Iya, Mbak, balas Mas Arya lirih, nyaris tak terdengar. Seketika air mataku meleleh begitu derasnya, sampai-sampai aku tak peduli jika kini di depanku ada Mas Arya yang tengah menatapku dengan iba. Aku hanya ingin menangis, mengeluarkan rasa sakit yang tidak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Sungguh, ini sangat menghujam dadaku. Tega-teganya kamu, Mas. Sungguh tega sekali kamu padaku. Di saat aku hampir mati untuk melahirkan anak kita, kamu malah bersenang-senang dengan perempuan lain. Tangisku pun semakin sesegukan, sampai perutku terasa perih karena menahan gerakan dadaku yang tersendat-sendat. Mbak Mirna, jangan menangis terus. Jahitan di perutmu belum kering, nanti bisa membuka lagi, ujar Mas Arya yang tidak kupedulikan sama sekali, karena aku tak bisa meluapkan rasa kecewa, kesal dan amarah ini hanya dengan menangis. Jadi jangan hentikan aku mohon. Mbak Mirna, perutmu berdarah. Dokter, tolong. Siang itu, aku diantar pulang Mas Arya pulang ke rumah. Karena aku merasa sudah lebih baik, makanya aku meminta para pihak rumah sakit untuk rawat jalan saja. Lagian mengingat biaya rumah sakit yang pastinya tidak sedikit, justru membuat kepalaku semakin pusing. Untung saja ada Mas Arya yang rela meminjamkan uangnya untuk biaya persalinanku. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa membayarnya. Cit, tepat di depan pintu kontrakanku, Mas Arya menghentikan laju sepeda motornya. Dengan tertatih, aku pun berusaha turun dari motor metik itu sambil memeluk erat bayi yang ada di gendonganku. Hati-hati, Mbak, ujar Mas Arya penuh perhatian. Iya, Mas, balasku lirih. Belum sempat aku menyelesaikan ucapan terima kasihku, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan dari dalam rumah kontrakanku dengan cukup keras.
Sontak aku dan Mas Arya pun menoleh. Bagus, bagus banget. Berani ya kamu pergi sama laki-laki lain yang bukan suamimu sendiri? Hah? Ucap Mas Gibran dengan nada yang kian meninggi, sambil melangkahkan kakinya mendekatiku dan Mas Arya berdiri. Aku tak menjawab dan malah memalingkan wajahku ke arah lain. Dia lupa apa yang sudah dilakukannya semalam. Aku hanya membatin. Jawab, kenapa kamu pergi sama dia? Bentak Mas Gibran sambil menunjuk tepat ke arah wajah Mas Arya. Mas, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Saya hanya mengantar Mbak Mirna ke rumah sakit semalam. Jelas Mas Arya terdengar ketakutan. Sudahlah Mas, gak perlu kamu bersikap seperti itu. Di sini yang harusnya marah itu aku, bukan kamu. Ujarku dengan nada yang tak kalah tinggi. Kemudian aku pun balik badan, lalu berjalan masuk ke dalam rumah kontrakan dengan menahan rasa sakit bekas jahitan di perutku, serta menahan bayiku agar tidak terjatuh dari gendongan. Aku tahu Mas Arya nampak kaget dengan responku tadi. Sedang Mas Gibran segera menyusulku masuk ke dalam rumah. Namun aku tak begitu mempedulikan keduanya. Aku malah segera masuk ke dalam kamar, lalu membaringkan bayi mungil yang sedari tadi tertidur nyenyak dalam dekapanku ke atas kasur berukuran sedang yang entah terbuat dari apa, hingga terasa begitu keras seperti itu. Dari mana kamu dapetin uang untuk melahirkan? Tanya Mas Gibran dingin. Aku pun menelan air ludahku dengan susah payah. Bukannya menanyakan keadaanku, dia malah tanyakan masalah uang. Apa aku sudah tidak lebih penting daripada uang? Cepat katakan, tegasnya. Aku pun menoleh dengan tatapan tajam. Jangan-jangan selama ini kamu menyembunyikan uang itu dariku? Iya, tambahnya dengan nada yang semakin tinggi. Uang? Apa yang ada di pikiranmu hanyalah uang? Kemana saja kamu semalam, hah? Sudah tahu aku sedang kesakitan, kamu malah pergi bersenang-senang dengan teman-temanmu. Balasku penuh penekanan. Tak terasa air mataku pun kembali membanjiri kedua pipiku. Oh, hebat. Jadi si cowok sebelah yang sudah berhasil menghasut pikiranmu, sampai-sampai kamu berani sama aku seperti ini. Iya. Jangan bawa-bawa Mas Arya. Justru harusnya kamu berterima kasih sama dia karena dia sudah mau menolong aku dan mau meminjamkan uangnya untuk membayar semua biaya rumah sakit. Wah, pahlawan sekali ya dia. Jangan bilang kalau kamu mulai tergila-gila sama dia. Mas, jaga bicaramu. Aku tidak mungkin melakukan itu. Aku berbeda dengan sifatmu yang tidak setia. Enak-enakan sama wanita jalan di tempat karaoke sampai-sampai lupa sama aku yang kesakitan di rumah. Ujarku dengan berurai air mata. Prang! Mas Gibran pun membanting toples kaca berisi sisir dan bedak bayi yang sengaja kuletakkan di meja kecil samping tempat tidur. Gadis mungilku pun seketika terbangun dan menangis kencang mendengar suara toples pecah yang cukup keras. Segera aku dekati dia, lalu kurai tubuh yang hanya berbobot 2,5 kilo itu. Kutimang-timang dia agar lekas terdiam. Tutup mulutmu, kamu wanita yang tidak tahu malu. Sudahlah, aku mau pergi. Rumah ini terasa seperti neraka saja. Bikin gak betah, balas Mas Gibran tanpa mempedulikan anaknya yang tambah menangis karena suara Mas Gibran yang kencang. Mas Gibran pun melirik bayi di gendonganku sekilas, kemudian berbalik badan dan pergi. Aku pun menjatuhkan pantatku ke atas kasur yang keras itu. Berulang kali aku menyeka air mataku, namun berulang kali pula butiran bening itu kembali membasahinya. Sungguh Mas Gibran sangat kejam. Mas Gibran gak punya hati. Aku pun terus menangis terseduh sambil memandangi wajah polos anakku yang mulai terdiam. Kasihan sekali kamu nak, memiliki ayah yang bahkan tak sedikit pun memegangmu. Aku terus membatin dengan pipi yang sudah dibanjiri air mata. Hingga beberapa menit kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu kontrakan. Aku pun segera menyeka kedua mataku yang sudah terasa sembab. Mas Arya, gumamku sedikit terkejut. Tak menyangka lelaki yang sudah berbaik hati padaku itu kembali ke rumah reot ini. Aku pun berusaha tersenyum, menutupi luka yang menganga di hati. Maaf, Mbak Mirna, bukan maksud ikut campur dengan masalah rumah tangga Mbak Mirna. Hanya saja saya mendengar suara benda dibanting lalu mendengar anak Mbak menangis. Apa Mbak Mirna dan anak Mbak tidak apa-apa? Tanya Mas Arya penuh perhatian. Seketika senyum yang mengembang di bibirku pun layu. Ternyata aib keluargaku bukan sebuah rahasia lagi, pikirku dalam hati. Mbak Mirna, Mbak tidak apa-apa kan?
Tanya Mas Arya yang langsung berhasil membuyarkan lamunanku. Oh tidak apa-apa kok Mas. Walaupun suami saya suka marah-marah, tapi dia nggak bakal melakukan kekerasan kok Mas. Jadi Mas Arya jangan khawatir, jawabku sambil berusaha kembali tersenyum. Kulihat kedua bibir Mas Arya pun terangkat. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, tadi saya baru saja membeli nasi bungkus. Dan saya jadi teringat kalau Mbak Mirna belum makan sejak tadi pagi. Kasihan Mbak dan dedek bayinya kalau Mbak sampai terlambat makan. Jadi saya berinisiatif untuk membelikan nasi untuk Mbak Mirna dan Mas Gibran. Ujar Mas Arya yang lagi-lagi membuatku tercengang. Bisa-bisanya orang lain lebih mengkhawatirkan kondisiku dan anakku ketimbang suamiku sendiri. Aku pun terus menatap 2 bungkusan kertas minyak yang berada di dalam kantong kresek berwarna biru bening. Hingga tak terasa butiran bening pun kembali terkumpul di pelupuk mata. Mbak Mirna, panggil Mas Arya pelan, namun lagi-lagi mampu membuyarkan lamunanku. Oh, iya Mas, balasku sedikit gelagapan, sambil menghapus titik-titik air yang berada di kedua mataku. Ini makanannya sudah siang loh, Mbak Mirna harus segera makan, kata Mas Arya pelan. Aku pun kembali tersenyum. Terima kasih Mas, balasku sambil meraih tas plastik itu. Iya sama-sama, kalau begitu saya permisi pulang dulu ya. Mbak Mirna jangan lupa istirahat yang cukup. Dan jangan banyak pikiran, itu akan mengganggu kelancaran produksi ASI Mbak Mirna, ucap Mas Arya pelan. Dek, jantungku pun seakan berhenti berdetak mendengar ucapan Mas Arya yang begitu memperhatikan keadaanku dan bayi mungilku. Iya Mas, baik, sahutku singkat. Oh iya, nama anak Mbak siapa? Tadi saya malah tidak tahu pas Mbak ditanya pihak rumah sakit, tanya Mas Arya sambil mengelus ujung kepala anakku yang tertutupi topi rajut. Aira Mas, Aira Krisnandari, jawabku cepat. Nama yang cantik. Ya sudah, sana kalau Mbak Mirna segera masuk, makan yang banyak, jangan lupa istirahat yang cukup. Mungkin nanti sore para tetangga ingin main, menengok Aira. Jadi sekarang Mbak Mirna bisa istirahat dulu. Iya Mas, terima kasih. Saya masuk dulu ya Mas Arya. Maaf, saya tidak bisa menawarkan Mas Arya masuk. Takut nanti jadi fitnah, ujarku pelan. Aku yakin banget sih, walau Mas Gibran sangat tidak memperdulikan aku dan Aira. Tapi kalau sampai dia lihat aku dekat dengan lelaki lain, dia pasti tidak terima. Padahal dia sendiri seperti apa di luar sana. Dasar tak tahu malu. Hatiku pun terus menggerutu sampai-sampai aku tak sadar jika bibirku manyun di depan Mas Arya. Mbak Mirna gak jadi masuk. Oh iya, ini saya masuk. Sekali lagi terima kasih makanannya, ucapku cepat-cepat. Ternyata apa yang diucapkan Mas Arya benar. Setelah memasuki waktu pulang kerja, beberapa ibu-ibu tetangga kontrakanku datang untuk menengok Aira. Ada yang membawa sembako, ada yang membawa uang, dan ada pula yang membawakan baju-baju bayi bekas dipakainya. Aku sangat berterima kasih pada mereka yang sudah repot-repot menjengukku, meskipun aku tidak punya apa-apa untuk hidangan mereka. Tak berangsur lama berada di rumah petaku, akhirnya mereka pun pamit pulang saat mendengar azan maghrib berkumandang. Mereka mendoakan aku dan anakku sebelum pulang, dan beberapa di antaranya menasehatiku untuk tetap sabar menghadapi Mas Gibran. Sungguh itu doa terpahit yang pernah aku dengar, sebab kukira tak banyak yang tahu tentang kehidupan rumah tanggaku yang berantakan. Ternyata tanpa aku sadari, sepintar-pintarnya mengubur bangkai, pastilah nantinya akan tercium juga. Dan begitulah rumah tanggaku, sudah kusimpan baik-baik kejelekan suamiku. Tetap saja orang lain bisa menilainya sendiri. Ya sudah, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, ujar Bu Warsi di depan pintu kontrakan. Iya Bu, terima kasih. Jadi repot-repot datang ke sini dan membawa berbagai macam kebutuhan sehari-hari saya, balasku sambil menjabat tangan halus wanita parubaya itu. Tidak apa-apa Mirna, sudah sepantasnya kita sebagai sesama tetangga saling membantu satu sama lain, tambah Bu Rike, istri ketua RT di lingkungan ini. Loh, ada ibu-ibu toh, sapa Mas Gibran dengan wajah berseri-seri, berbeda dengan raut wajahnya saat pergi dari rumah ini tadi. Iya Mas, kita mau pamit pulang ya, ujar salah satunya sebagai perwakilan. Iya Bu, hati-hati di jalan.
kata Mas Gibran dengan nada yang terdengar bahagia. Setelah semua orang pergi, aku pun segera masuk ke dalam rumahku. Dan di belakang, Mas Gibran segera menyusul. Mereka bawa apa saja? Tanya Mas Gibran antusias. Sembako? Kenapa memangnya? Ucapku bertanya balik sambil menatap Mas Gibran penuh curiga. Oh, ada gula kopi juga. Kalau begitu aku mau undang teman-teman untuk ngopi-ngopi di sini. Mas Gibran pun hendak berjalan menjauh kembali, tapi aku segera menahannya. Mas, ini kan untuk persediaan kita kalau ada tamu lagi. Aku malu kalau mereka nggak disediain apa-apa. Ucapku pelan, agar moodnya yang terlihat sedang baik tidak terusik. Nanti juga mereka bawa lagi, gak usah bingung deh, timpal Mas Gibran, lalu mengibaskan tanganku begitu saja. Sudah beberapa bulan setelah Aira lahir, Mas Gibran tetap saja tak merubah sikapnya. Ia masih saja suka ngumpul dengan teman-temannya dan malas jika disuruh bekerja. Aku pun mulai kebingungan harus bagaimana lagi untuk menyambung hidup keluargaku ke depannya. Sebab uang tabunganku dari sumbangan para tetangga yang waktu itu sudah mulai menipis. Berulang kali aku bertanya pada Mas Gibran tentang nasib kami selanjutnya. Jawabannya masih sama saja. Tenang saja Mir, nanti juga pasti ada rezeki kok. Santai saja, kenapa sih? Gak usah uring-uringan gitu. Jawabnya sambil santai. Ia pun kini tengah menyisir rambutnya yang sudah klimis itu, sambil terus memandangi pantulan wajahnya yang terlihat bersih. Karena ia sangat suka merawat wajah, makanya gak ada satupun rambut tumbuh liar di wajah putihnya. Semua seakan sudah rapi dicukurnya satu persatu. Aku pun hanya menghembuskan nafas beratku, malas berdebat dengan lelaki berhati batu seperti dia. Padahal yang setiap hari banyak nuntut ini itu siapa? Minta uang untuk beli rokok, minta makan yang lauknya enak, sampai minta aku pakai make up seperti istri teman-temannya. Sebenarnya aku sudah lama sakit hati setiap dia membandingkan aku dengan wanita lain. Terakhir kali saja ia membandingkanku dengan Mbak Yuni, janda kembang yang membuka warung kopi di ujung jalan. Usianya memang terpaut beberapa tahun di atasku, tapi dia memiliki wajah yang dibilang lebih cantik dan enak dilihat daripada diriku. Tentu saja karena dia selalu menggunakan make up dan pakaian serba ketat serta harganya mahal. Nggak kayak aku yang hanya bisa memakai daster kedodoran yang sudah beberapa kali kutambal di sana sini agar tidak berlubang. Belum lagi wajahku yang belum pernah merasakan polesan make up selain saat aku menjadi pengantin dulu. Jadi pantas saja jika aku lebih terlihat jelek. Emang cantik gak butuh modal, batinku geram. Tapi rezeki kan gak datang sendiri Mas, harus sambil dicari. Kalau kamu begini terus gimana nasib aku dan Aira ke depannya? Mir, aku juga sedang memikirkan kalian berdua. Percayalah, sebentar lagi aku akan mendapatkan pekerjaan hingga aku bisa membuatmu dan Aira bahagia. Jawabnya yang ampuh membuat hatiku selalu meleleh. Bener ya Mas, ujarku dengan senyum paling manis yang pernah aku sajikan. Mas Gibran pun membalas senyumanku. Lalu ia berjalan mendekatiku yang sedang duduk di pinggiran tempat tidur sambil menyusui Aira. Iya sayang, kamu yang sabar ya, ucap Mas Gibran sambil mengelus kedua pundakku. Ku tatap matanya yang terlihat begitu meyakinkan, hingga tak terasa kepalaku pun mengangguk mantap. Ya sudah, kalau begitu aku keluar dulu ya. Mau bertemu teman-teman yang akan mencarikanku pekerjaan, pamit Mas Gibran lembut. Malam-malam begini Mas? Iya, temanku kan kerja di pabrik. Kalau siang jelas dia nggak ada di rumah, makanya aku mau menemuinya sekarang. Oh begitu, emang kamu mau kerja apaan sih Mas? Mau ikut kerja di pabrik juga? Tanyaku antusias. Ya kita lihat saja nanti, aku pergi dulu ya. Cup, Mas Gibran pun mencium Aira sebelum pergi. Beberapa hari pun berlalu sampai saat ini Mas Gibran belum menampakkan batang hidungnya di depanku. Entah kemana dia sekarang, bahkan sudah berulang kali aku mencoba menghubunginya, tetap saja tak ada jawaban darinya. Kemana sebenarnya kamu Mas? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Gumamku sambil terus berusaha menelponnya. Tiba-tiba Aira menangis, sebab ia terjaga dari tidurnya. Aku pun segera membalik badanku lalu mendekati bayiku yang mulai tumbuh besar. Ku angkat tubuhnya ke dalam pelukanku kemudian segera kususui dia. Bukannya berhenti menangis, tangis Aira malah semakin kencang karena payudaraku tak lagi mengeluarkan ASI seperti yang dia inginkan.
Maklum, sejak tadi malam aku belum makan apa-apa, hanya minum air putih sebagai pengganjal perut saja. Sedangkan Aira sedari semalam minta menyusu terus. Duh, kasihan sekali kamu nak. Entah di mana ayahmu sekarang. Entah dia sekarang memikirkan nasib kita yang kelaparan di sini, atau dia malah sedang bersenang-senang dengan teman-temannya di luar sana. Gumamku dengan Aira yang lagi-lagi membanjiri pipiku. Tok tok tok, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan kontrakanku. Mungkin itu ayah sayang, ayah sudah pulang, ayo kita bukakan pintu. Aku pun segera menyeka kedua mataku lalu bergegas berjalan ke depan. Sebentar, teriakku agar Mas Gibran tahu aku akan segera membukakan pintu untuknya. Cekrek, pintu pun kubuka lebar-lebar dan seketika aku pun terperangah. Mas Arya? Ucapku dengan nada yang terdengar kecewa. Aira kenapa nangis terus mbak? Tanya Mas Arya dengan nada khawatir. Telapak tangannya yang kekar pun terangkat dan mengusap ujung kepala Aira beberapa kali. Dan seketika tangisan Aira pun berhenti. Sepertinya dia memang merindukan sosok ayahnya. Memang tega Mas Gibran dengan anaknya sendiri. Jangankan mengajaknya bermain, menggendongnya saja tidak pernah. Iya mas, lagi rewel. Entah kenapa, saya pun tidak tahu jawabku asal. Oh begitu, oh ya saya baru beli nasi bungkus kebanyakan. Ini untuk Mbak Mirna aja, kata Mas Arya sambil menyodorkan sebuah bungkusan kertas minyak. Aduh mas, jadi repotin kamu terus ya, sahutku sambil meraih bungkusan itu. Enggak dong mbak, sebenarnya saya sudah lama pengen makan dengan pecel buatan mbak. Tapi kok Mbak Mirna nggak jualan pecel lagi sih? Padahal kan enak. Mendengar pujian Mas Arya, aku pun tersenyum. Ah, Mas Arya bisa aja. Saya lagi nggak ada modal untuk kembali berjualan, Mas. Untuk makan sehari-hari pun susah, jawabku jujur. Bukannya hendak mengiba, tapi aku harus jawab bagaimana. Memang seperti itu keadaannya. Gimana kalau mulai besok Mbak Mirna masak untuk saya? Usul Mas Arya. Masak? Masak bagaimana maksud Mas Arya? Tanyaku bingung. Ya gini mbak, mulai hari ini perusahaan tempat aku bekerja itu mengurangi waktu istirahat untuk efektivitas kerja. Jadi kami wajib bawa bekal ataupun makan di kantin kantor yang menunya hanya itu-itu saja. Saya tahu jika masakan Mbak Mirna itu enak, jadi gimana kalau setiap hari saya akan kasih Mbak Mirna uang untuk belanja. Lalu saya dikasih yang sudah matang. Bagaimana kalau menurut Mbak Mirna? Jelas Mas Arya panjang lebar. Aku pun tak langsung menjawab. Aku malah terdiam sesaat untuk berpikir. Gimana ya? Kalau aku mau, aku bisa makan tiap hari sih walau nggak seberapa. Tapi kan lumayan daripada nungguin Mas Gibran yang nggak jelas tanggung jawabnya. Kalau aku iyain kasihan Mas Arya juga. Selalu saja aku merepotkan dia. Uang yang digunakan untuk membayar persalinanku saja belum aku ganti sepeser pun. Gimana Mbak Mirna? Kalau Mbak Mirna repot, gak usah juga gak apa-apa kok. Jangan sungkan, kata Mas Arya yang berhasil membuyarkan lamunanku. Mau kok mas, mau. Tapi apa itu tidak memberatkan Mas Arya ya? Ucapku cepat. Mas Arya pun tersenyum. Enggak dong Mbak, justru saya sangat terbantu. Sebab dari perusahaan gaji saya ditambah. Ya sebagai pengganti jam istirahat kami yang berkurang. Oh begitu, aku pun hanya manggut-manggut tanda mengerti. Dan sejak saat itu, aku tidak bingung lagi jika hanya untuk sekedar makan dengan lauk. Dan untuk urusan kamar mandi seperti sabun, deterjen dan lain-lain, aku pun bisa membeli dari uang sisa belanjaan. Mas Arya sungguh orang yang sangat baik. Ia selalu melebihkan uang belanja agar aku bisa memenuhi kebutuhan rumahku. Hingga akhirnya 2 bulan kemudian, Mas Gibran pulang, namun dia tidak pulang sendiri. Dia pulang bersama anak kecil, mungkin usianya baru 3 tahun. Anak siapa itu mas? Tanyaku sambil menatap anak cowok itu dengan tatapan sinis. Apalagi melihat perlakuan Mas Gibran yang sangat baik padanya, melebihi perlakuannya pada Aira. Anak temanku, lucu kan? Balasnya sambil memperlihatkan wajah imutnya padaku. Jangan-jangan itu anak Gibran dengan selingkuhannya. Begitu bisik setan yang langsung membakar hatiku. Anak temanmu? Kok boleh diajak ke sini? Tanyaku dengan penuh curiga. Seketika Mas Gibran pun menoleh.
Kenapa nggak boleh? Kan dia sudah lengket sama aku. Nggak mungkin rewel, jawab Mas Gibran enteng. Aku pun menghembuskan nafas beratku tanpa mengubah mimik wajahku yang sudah cemberut. Kamu kenapa sih? Suami pulang bukannya disambut dengan senyuman malah kamu jutekin seperti itu. Kamu nggak suka aku pulang ke sini? Kata Mas Gibran yang kembali membuatku harus menghembuskan nafas berat. Bukannya begitu mas, aku hanya curiga kalau kamu selama ini ada main di belakang aku, ucapku dengan nada bergetar. Jujur, hatiku sangat sakit membayangkan hal itu benar-benar terjadi. Mas Gibran pun langsung menoleh dengan tatapan tajam. Kamu ini ada-ada saja, ucapnya sambil beranjak tanpa menurunkan anak itu dari gendongannya. Main yuk, atau kita beli jajan. Kamu mau jajan apa? Ujar Mas Gibran sambil membawa anak itu keluar dari rumah petak ini. Apa maksud dari semua ini mas? Kenapa kamu suka sakiti aku? Aku terus membatin dengan air mata yang bercucuran deras, namun aku gak mau terus-menerus diam begini. Aku harus tahu sesuatu. Diam-diam, aku mengikuti Mas Gibran yang terus berjalan sampai melewati warung Bu Ratmi yang banyak menjual jajanan anak kecil itu. Tuh kan, mereka gak beli jajanan beneran. Aku pun membatin sambil terus berjalan mengendap-endap. Kok aku jadi parno begini sih? Bisa aja. Yang Mas Gibran omongin tadi benar kan? Gumamku berusaha berpikir positif. Lalu saat aku hendak memutar badanku untuk kembali ke kontrakan, tiba-tiba ekor mataku menangkap kejadian janggal. Aku pun mengurungkan niatku dan kembali ke posisi awal. Mas Gibran? Gumamku sambil menutup mulutku yang menganga lebar. Malam itu aku tidak bisa tidur, padahal jam yang menggantung di dinding kamar sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aira pun sudah terlelap dengan pulasnya. Begitupun Mas Gibran yang sudah tertidur sejak 3 jam yang lalu. Entah kenapa hatiku terasa sangat gundah sekali, apalagi mengingat kejadian tadi siang yang sampai sekarang masih berputar-putar. Flashback sampai di ujung gang, aku bersembunyi di balik tugu. Aku pun mempertajam pandanganku saat menatap langkah Mas Gibran yang semakin menjauh. Kupandang seorang wanita berambut panjang yang sudah dicat coklat berjalan mendekati Mas Gibran dengan tangan yang terbentang. Mama, panggil si anak laki-laki itu sambil mengulurkan kedua tangannya ke arah wanita tadi. Anak itu pun segera masuk ke dalam gendongan si perempuan dengan wajah yang berseri-seri. Makasih ya mas, udah jagain Putra, kata si wanita itu dengan senyum yang terus mengembang di bibirnya. Sama-sama, sudah jadi kewajibanku juga, kan untuk jagain Putra, balas Mas Gibran sambil mengacak rambut anak itu dengan gemas. Iya mas, makasih ya, kalau gitu kita pamit pulang dulu, pamit wanita itu. Iya, hati-hati ya di jalan, dadah Putra, besok main kesini lagi ya, kata Mas Gibran sambil dada-dada ria ke arah anak kecil yang ia panggil Putra itu. Dan dari kejadian itulah otakku terus berpikir, kewajiban? Maksud Mas Gibran apa? Kenapa dia berkewajiban menjaga anak itu? Ingin rasanya aku menanyakan hal ini dengan lebih serius pada Mas Gibran. Namun aku tak mau membuatnya marah lalu kembali pergi dari rumah. Aku berusaha memejamkan mata, meskipun masih sangat sulit untuk terlelap. Baru saja aku terlelap, azan subuh pun berkumandang. Kulirik Aira yang sudah kembali tertidur pulas. Aku harus memasak dan menyiapkan sarapan serta bekal untuk Mas Arya. Kasihan jika dia harus menunggu terlalu lama. Apalagi masakan yang dia minta cukup menguras waktu, yaitu balado telur ceplok. Jadi aku harus menggoreng telur itu dengan pipi, lalu memasaknya lagi dengan bumbu balado. Jam 6 pagi aku sudah menyiapkan semua masakan yang akan kuantar ke rumah Mas Arya. Aku tahu dia biasa bangun jam 5 untuk sholat subuh. Lalu dia olahraga sebentar sebelum akhirnya dia mandi, serta bersiap untuk bekerja. Aku mengangkat kotak bekal yang sudah rapi di dalam tas jinjing khusus kotak tersebut. Lalu tanganku yang lain meraih mangkok yang sudah kututupi kertas tisu, agar tidak ada orang yang melihat apa isi mangkok itu. Tok tok tok. Mas Arya, ini saya Mirna mas. Apa Mas Arya masih mandi ya? Gumamku bimbang. Aku taruh di meja saja kali ya, kan mejanya gak terlalu jauh dari pintu, pikirku kemudian. Perlahan aku pun memutar gagang pintu itu yang terasa lebih kuat daripada slot pintu kontrakanku yang tinggal satu.
Aku pun segera masuk ke dalam agar tidak lama-lama aku meninggalkan Aira. Repot juga kalau dia sampai bangun. Belum tentu Mas Gibran mau bangun lalu menenangkan Aira biar nggak nangis. Sebagai bapak, dia adalah orang yang paling payah. Kembali pada aku yang sedang menutup pintu kontrakan Mas Arya dengan menggunakan siku. Blak, pintu pun akhirnya tertutup kembali. Dan saat pandanganku beralih dari pintu, tiba-tiba, aku pun berteriak sambil menutup mataku rapat-rapat. Maaf Mbak Mirna, saya ganti baju sebentar, ucap Mas Arya yang baru saja keluar dari kamar mandi. Ia hanya menggunakan handuk yang dililitkan di pinggang pun langsung membungkukkan badan sambil menutupi dada bidangnya yang telanjang. Iya mas, balasku dengan tergagap. Entah kenapa, bibir sangat sulit untuk berucap saat itu. Namun melihat sikap Mas Arya yang nampak sangat malu dengan kejadian tadi, membuatku sedikit menyunggingkan senyum geli. Aku pun kembali ke tujuan awalku datang ke rumah ini. Untuk apa lagi kalau bukan menyiapkan sarapan untuk Mas Arya. Aku pun segera meletakkan mangkuk yang sedari tadi ku genggam lalu meraih piring dan sendok yang berada di rak kecil, salah satu sudut meja. Memang Mas Arya tidak pernah menyuruhku untuk menyiapkan meja makannya segala. Tapi ini inisiatifku sendiri. Lagian Mas Arya sudah sangat baik kepada aku. Jadi apa salahnya jika aku memberinya perhatian lebih? Ketika aku tengah asik mengelap piring dan sendok yang masih sedikit basah, mungkin habis dicuci oleh Mas Arya, tanpa aku sadari laki-laki itu sudah keluar dari kamarnya dan berdiri di belakangku. Wah, Mbak Mirna, harusnya biarkan saya saja yang menyiapkan piring dan sendok, ucapnya tiba-tiba. Tentu saja aku kaget dan langsung melepaskan sendok yang sedang ku genggam. Prang, bunyi sendok itu saat menyentuh permukaan lantai yang keras. Maaf Mas Arya, maaf. Nanti biar saya bersihkan, ucapku gelagapan. Nggak apa-apa Mbak, biar saya bersihkan sendiri, ucapnya tak kalah cepat. Lagi-lagi tanpa dikomando, kami pun berjongkok untuk meraih sendok yang terjatuh itu. Hingga tak sengaja ujung kepala kami saling berbenturan. Sampai-sampai timbul suara, duk. Au, pekiku dan Mas Arya bersamaan. Kami pun saling memegangi kepala masing-masing. Saat ia tengah menegakkan badannya, aku segera meraih sendok yang tergeletak di lantai tadi. Aduh, maaf ya Mbak, kata Mas Arya penuh penyesalan. Iya Mas, tidak apa-apa, balasku sambil tersenyum malu-malu. Mirna, teriak seseorang dari depan pintu rumah itu. Mendengar suara khas Mas Gibran yang sudah melengking tajam, Mas Arya pun segera membuka pintu kontrakannya. Silahkan masuk Mas, ujar Mas Arya berusaha tenang. Mas Gibran pun tak menjawab. Ia malah nyelonong masuk sambil menggendong Aira yang sedang menangis. Kamu ini wanita macam apa? Anak sedang menangis malah kamu tinggal senang-senang dengan laki-laki ini. Di mana otak kamu, Mir? Bentak Mas Gibran. Dia sudah tidak peduli lagi kalau jam segini jalan setapak depan rumah kami mulai ramai dilalui orang yang hendak mengantar anak ke sekolah ataupun hendak berangkat bekerja. Mas Gibran, ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan, Mas. Aku dan Mas Arya tidak melakukan apa-apa, Mas. Sungguh, sahutku dengan nada bergetar sambil meraih Aira dari dalam gendongan Mas Gibran. Takut jika laki-laki itu nanti kalap dan membanting Aira yang tidak tahu apa-apa. Walaupun selama 2 tahun pernikahan kami, dia tidak pernah berlaku kasar padaku. Tapi tetap saja aku merasa parno sendiri. Alah, gak usah ngeles. Untuk apa kamu pagi-pagi ada di sini, ha? Apa yang laki-laki ini katakan sampai-sampai kamu lupa sama anak dan suami kamu di rumah? Dasar laki-laki gak punya otak. Kamu tahu dia sudah punya suami kan? Kenapa masih saja kamu goda? Gak bisa cari wanita lain yang belum punya pasangan? Cerocos Mas Gibran panjang lebar sambil menunjuk-nunjuk wajah Mas Arya yang terlihat ketakutan. Mas Arya pun melangkah ke belakang karena Mas Gibran terus menyudutkan posisinya berdiri. Mas, sudah Mas, gak enak sama tetangga. Kita pulang saja ya, biar aku jelasin semuanya di rumah, ujarku berusaha menenangkan Mas Gibran. Alah, bodoh amat dengan para tetangga. Biarkan saja mereka semua tahu apa yang sudah kalian lakukan di rumah ini, berselingkuh di depan mataku sendiri. Mas, aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya menyiapkan sarapan. Aku pun meninggikan ucapanku karena mulai emosi. Mas Gibran pun menoleh dengan wajah garangnya. Menyiapkan sarapan? Sudah tahu suami kamu sedang di rumah. Harusnya kamu menyiapkan makanan atau mencuci pakaian untukku,
bukannya keluyuran di rumah bujangan dengan dalih menyiapkan sarapan. Memangnya siapa suamimu yang sebenarnya? Aku atau laki-laki brengsek ini? Lagi-lagi Mas Gibran menunjuk ke arah Mas Arya yang terlihat semakin ketakutan. Mas Gibran, aku dan Mbak Mirna tidak ada hubungan apa-apa, Mas. Sungguh, kata Mas Arya berusaha membela diri. Gak usah banyak omong, kamu laki-laki brengsek, ujar Mas Gibran. Dia pun naik pitam hingga melayangkan sebuah bogem mentah ke arah Mas Arya. Terang saja aku yang merasa tidak enak pada lelaki baik hati itu. Segera berlari ke arah Mas Arya. Buk! Hantaman keras pun akhirnya tak terelakkan lagi. Mendarat tepat di keningku dengan cukup keras. Tentu saja aku langsung limbung ke lantai setelah kejadian itu. Sambil kudekap Aira agar tidak lepas dari pelukanku. Mirna! Ucap kedua lelaki itu yang masih bisa kutangkap dengan indera pendengaranku. Sebelum akhirnya aku tidak ingat apa-apa lagi. Perlahan aku mengerjapkan kedua mataku bersamaan saat secerca cahaya berhasil menerobos kelopak mataku. Au! Pekiku saat merasakan sebuah kain basah menempel di keningku yang terasa perih. Refleks, tanganku pun terangkat untuk memegangi bagian yang terasa nyut-nyutan itu. Kamu sudah sadar, Mir? Tanya seorang lelaki yang suaranya sangat khas di telingaku. Aku pun segera membuka mataku lebar-lebar. Mas Gibran, gumamku. Syukurlah Mir, kamu sudah sadar. Maafkan aku ya. Aku tidak sengaja memukulmu, kata Mas Gibran dengan nada yang terdengar bergetar. Enggak apa-apa kok Mas. Oh iya, Aira mana? Dia enggak kenapa-napa kan? Tanyaku cepat. Sungguh rasa khawatir pun langsung memenuhi rongga otakku. Aira aman, sekarang dia berada di rumah Bu Mela. Tadi dia yang datang lalu mengambil Aira di gendonganmu, jelas Mas Arya. Oh, syukurlah, gumamku sambil bernafas lega. Mas Gibran pun kembali mengompres keningku dengan telaten. Au, pekikku, tiap kali handuk basah itu menempel di keningku yang terluka. Sejak kapan kamu memasakkan si Arya? Tanya Mas Gibran dingin. Sejak kamu pergi 2 bulan yang lalu, aku gak bisa makan saat itu Mas, uangku habis. Kemudian Mas Arya memintaku untuk memasakkan bekal untuk dibawanya kerja. Aku tidak punya pilihan lain Mas, aku butuh makan dan kebutuhan sehari-hari. Jelasku pelan. Kalau begitu mulai hari ini kamu gak usah masakin si Arya lagi, kata Mas Gibran, yang langsung membuatku tercengang. Tapi Mas, uang belanja yang dikasih dari Mas Arya itu kan cukup banyak, jadi sisanya bisa digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah kita Mas. Enggak, kalau aku bilang enggak ya enggak. Lagian, bukannya kemarin kamu sudah aku kasih ya? Uang yang 200.000 itu maksud kamu? Ucapku dengan nada yang mulai meninggi. Uang itu udah habis Mas. Emang kamu pikir uang segitu bisa digunakan untuk berapa hari? Tiap hari saja kita butuh uang sampai 100.000 Mas. Kalau semua persediaan kebutuhan kita lagi habis. Jadi kamu mau bilang kalau uang pemberian si Arya itu lebih besar dibanding uang aku kasih? Iya, kata Mas Gibran dengan penuh penekanan. Bukan seperti itu Mas, cuma Mas Arya kan ngasih uang belanjanya tiap hari. Kalau kamu seminggu sekali pun jarang. Kamu itu ya, berani-beraninya bedain suami sendiri sama laki-laki lain. Apa kamu tidak memperdulikan perasaanku? Bukan begitu Mas, aku tidak bermaksud seperti itu. Sudahlah, aku malas berdebat sama kamu. Kamu itu wanita yang sukanya pengen menang sendiri. Mendingan aku keluar saja sama teman-teman, ujar Mas Gibran sambil meraih jaket yang tergantung di samping pintu. Mas Gibran, tunggu, dengerin aku dulu Mas, ucapku sambil beranjak dari tempat tidurku. Aku tidak bermaksud seperti itu Mas, tolong dengerin aku dulu. Sudahlah Mir, kamu ini sudah dibutakan oleh cinta. Mau kamu bilang seperti apa juga pasti terus membela Arya. Aku malas sama kamu Mir, kata Mas Gibran. Sebelum akhirnya ia benar-benar keluar. Mas tunggu, Mas. Dengerin aku ngomong dulu Mas. Aku pun segera menyusul Mas Gibran yang sudah keluar dari rumah ini. Dengan sigap kurai tangannya sebelum ia benar-benar pergi. Mas, dengerin aku dulu, ucapku setengah berteriak. Sekarang aku pun sudah tidak peduli lagi dengan para tetangga yang melihat pertengkaran kami saat itu. Dengerin apa? Dengerin kamu muji-muji si Arya terus? Iya, kamu lupa siapa suamimu sebenarnya. Dasar wanita tukang selingkuh, ujar Mas Gibran.
kemudian mengibaskan tanganku yang masih menggenggam erat tangannya. Setelah itu ia pun pergi entah kemana, meninggalkan aku yang hanya bisa menangis, menatap kepergiannya. Bisa-bisanya kamu berpikir seperti itu sama aku, gumamku di sela-sela tangisku. Mbak Mirna, panggil Bu Mela dari belakang badanku. Aku pun segera menghapus air mataku. Baru setelah itu, aku pun segera membalik badanku. Bu Mela, terima kasih sudah menjaga Aira, kataku sambil meraih anakku. Iya Mbak Mirna, sama-sama, balas Bu Mela sambil memberikan Aira yang langsung tersenyum melihatku. Mbak Mirna, maaf sebelumnya, tapi kalau boleh saya tahu, Mas Gibran itu jarang pulang ya? Tanya Bu Mela pelan-pelan. Aku pun tak langsung menjawab pertanyaan yang bermakna ganda itu. Aku tidak tahu niat Bu Mela apa sampai melayangkan pertanyaan tabu seperti itu padaku. Mungkinkah akan menertawakan rumah tanggaku yang tak seharmonis rumah tangga lain? Atau dia justru iba dengan nasibku yang malang ini, memiliki suami tapi tidak bertanggung jawab seperti Mas Gibran? Memangnya kenapa Bu? Tanyaku balik. Bukannya saya ingin memperkeruh rumah tanggamu, hanya saja saya melihat Mas Gibran menggendong anak kecil sambil jalan sama perempuan lain di Grand Mall tempo hari, jawab Bu Mela pelan. Apa? Ucapan Bu Mela pun terus menerus terngiang-ngiang di dalam benakku, sampai-sampai aku tak bisa tidur lagi malam ini. Apalagi sampai sekarang Mas Gibran pun belum pulang. Mungkinkah wanita yang dilihat Bu Mela sama seperti wanita yang kulihat kemarin? Hatiku pun terus menerka-nerka. Ah, masa sih Bu? Mungkin Bu Mela salah lihat kali. Beneran Mbak Mirna, saya itu lihatnya gak terlampau jauh, cuma mereka gak lihat saya. Kebetulan saya sedang membelikan mainan untuk cucu saya. Gak sengaja saya lihat mereka sedang membelikan anak kecil itu. Mainan banyak Mbak dan sepertinya mahal-mahal, ujar Bu Mela lagi. Benarkah itu yang terjadi? Tega sekali kamu Mas. Padahal sama aku aja kamu jarang ngasih uang. Untuk makan saja aku kebingungan. Sedang untuk anak selingkuhanmu, kamu hambur-hamburkan uang untuk kesenangan kalian semata. Di mana hati dan perasaanmu Mas? Seketika setan pun langsung berhasil memprovokasi pikiranku. Makanya aku langsung membatin seperti itu. Mungkin itu saudara Mas Gibran Bu. Mereka bertemu untuk mengajak main anak saudaranya itu. Kalau Mas Gibran sendiri kayaknya gak punya uang banyak deh. Apalagi sampai mentraktir mainan yang banyak dan mahal seperti itu, sanggahku berusaha membentengi kelakuan jelek suamiku. Ya, saya juga gak tahu juga sih, cuma yang saya lihat mereka itu sepertinya dekat sekali. Si wanitanya saja sambil berani memeluk pinggang Mas Gibran, sedang si anak dibopong Mas Gibran gitu sepanjang jalan, ucap Bu Mela lagi. Sungguh panas rasanya telinga ini mendengar cerita Bu Mela yang begitu menyayat hati. Andai saja aku yang berada di posisi wanita itu, aku yakin aku dan Aira akan sangat amat bahagia sekarang. Aku pun kembali membatin sambil membayangkan hal yang barusan kupikirkan. Terima kasih Bunda sudah menyimak. Nantikan kelanjutannya insya Allah besok.